Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 228. Jantung Kasada serasa akan meledak. Karena itu, agar ia tidak kehilangan kekang diri, maka ia pun segera meninggalkan tempat itu tepat saat orang yang terikat tangannya itu lewat di depannya. Dada Kasada berdesir keras ketika ia melihat orang yang terikat tangannya itu tiba-tiba secara kebetulan memandangnya dengan tajamnya. Kasada memang belum mengenal orang yang dituduh petugas Sandi Mataram itu. Tetapi tatapan mata orang itu seakan-akan memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang dalam keadaan bahaya. Kasada yang sudah beringsut itu tertegun sejenak. Namun risanglah yang kemudian mendorongnya melangkah pergi, sementara orang yang terikat itu pun telah didorong pergi pula. Satu hal yang membuat Kasada sedikit terhibur, orang yang tangannya terikat itu tidak nampak menjadi ketakutan atau merengek minta ampun. Meskipun tangannya terikat, tetapi ia nampak tetap tegar. Ia menghadapi akibat dari beban tugasnya dengan wajah tengadah. Ia seorang laki-laki, berkata Kasada di dalam hatinya. Demikianlah beberapa saat kemudian, orang itu telah hilang ditelan oleh kerumunan orang banyak. Sementara Kasada dan Risang telah bergeser menjauh. Gila orang-orang Madiun, geram Kasada, mereka menyeret orang yang belum tentu bersalah seperti menyeret seekor kerbau. Risang tidak menjawab, ia menyadari bahwa kesetiakawanan Kasada sebagai prajurit Pajang yang berdiri di satu sisi dengan Mataram telah tersinggung. Risang yang memimpin Tanah Perdikan yang merupakan bagian dari Pajang juga tersinggung. Tetapi Risang yang dalam tugas sehari-harinya tidak melekat dalam kesatuan keprajuritan Pajang, masih dapat memandang persoalannya dari jarak yang memadai dibandingkan dengan Kasada. Demikianlah, meskipun kemudian degup jantung Kasada rasa-rasanya menjadi semakin cepat, tetapi ia masih bertahan untuk menyaksikan pembukaan upacara yang kemudian dilanjutkan dengan pertandingan keterampilan di hari pertama. Di sela-sela kerumunan orang-orang yang akan menonton pertandingan keterampilan itu Kasada menggeram, setan orang-orang Madiun. Tetapi Risang masih dapat berpikir lebih tenang. Katanya, jangan terlalu dipikirkan. Kita memang tersinggung melihat seorang petugas Sandi Mataram yang ditangkap itu. Tetapi bukankah itu wajar sekali? Di Mataram, seorang petugas Sandi dari Madiun tentu juga akan ditangkap. Juga di Pajang dan bahkan di Tanah Perdikan Sembojan. Kedudukan seorang petugas Sandi memang lain dari seorang prajurit yang memang mendapat tugas untuk datang ke Mataram, Pajang atau bahkan ke Tanah Perdikan Sembojan dalam tugas yang khusus. Sebagai utusan yang berwenang untuk berbicara tentang sesuatu atau utusan yang hanya menyampaikan surat atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau benar. Tetapi bagaimana para petugas Sandi itu diperlakukan akan menjadi ukuran derajat kemanusiaan kita. Ya, dan kita memang belum tahu apa yang dilakukan oleh Madiun terhadap para petugas Sandi yang tertangkap. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Madiun tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Risang tidak menyahut, tetapi diedarkannya pandangan matanya ke seluruh alun-alun sejauh dapat dijangkau, karena orang sudah menjadi semakin banyak. Ketika matahari mulai menggatalkan kulit, maka orang-orang yang berkerumun di alun-alun itu menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya mereka menjadi tidak sabar lagi menunggu upacara itu dimulai. Sementara itu, di pinggir alun-alun telah dibangunkan satu panggungan yang akan dipergunakan untuk membuka upacara tahunan itu. Baru beberapa saat kemudian, maka terdengar suara bende yang bergaung berkepanjangan. Satu pertanda bahwa upacara akan segera dimulai. Yang mula-mula memasuki alun-alun adalah sepasukan prajurit berkuda. Kemudian disusul oleh barisan dari beberapa kesatuan yang berbeda. Bahkan kemudian disusul oleh barisan prajurit dari kesatuan-kesatuan yang datang dari luar Madiun. Beberapa saat kemudian, pasukan-pasukan itu berdiri rampak menghadap ke panggungan menunggu upacara yang akan segera dimulai. Sejenak kemudian terdengar bunyi gamelan yang mengumandang menggetarkan udara di atas alun-alun Madiun. Bahkan suaranya bergema menyusuri hijaunya daun pohon beringin yang rimbun yang ditanam di seputar alun-alun. Sedangkan dua batang ditanam di tengah-tengahnya. Panembahan Mas sendiri telah hadir untuk membuka upacara tahunan untuk menilai perkembangan kemampuan dan keterampilan prajurit Madiun. Kasada dan Risang memperhatikan upacara itu dengan seksama.
Mereka dapat melihat langsung betapa besarnya wibawa Panembahan Mas atas rakyatnya. Kecuali memperhatikan Panembahan Mas, maka Kasada juga memperhatikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka tengah memperhatikan apa yang terjadi di panggungan di saat-saat dilakukan upacara pembukaan. Dalam keheningan sikap itu, Kasada melihat dua orang yang bergeser dari tempatnya. Mereka saling memberikan isyarat yang satu kepada yang lain. Orang-orang di sekitarnya memang tidak memperhatikan mereka. Mereka benar-benar sedang dicengkam oleh upacara yang sedang berlangsung. Namun karena Kasada tidak tenggelam dalam upacara itu sebagaimana Risang, maka mereka melihat sikap yang memang menarik perhatian itu. Begitu orang itu bergeser menjauh, maka Kasada pun berdesis, orang-orang dungu. Aku mencurigai mereka. Seandainya aku prajurit Madiun atau petugas Sandi Madiun dalam tugas mengawasi para penonton yang ada di alun-alun, kedua orang itu pasti aku tangkap. Risang tidak segera menyahut, ia masih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Namun agaknya mereka benar-benar terpukau oleh acara demi acara yang sedang berlangsung. Sementara itu Panembahan Mas telah menyatakan bahwa pertandingan keterampilan itu dengan resmi sudah dinyatakan dimulai. Penonton pun segera menjadi riuh. Mereka mulai berdesakan untuk mendapat tempat yang terbaik. Namun suasana kembali menjadi hening. Orang-orang yang berada di alun-alun itu seakan-akan menjadi terbius. Sejenak kemudian gamelan telah ditabuh kembali. Kasada dan Risang memang bertanya-tanya. Siapa lagi yang akan datang? Jika Panembahan Mas, seorang pemimpin tertinggi sudah berada di panggungan, maka tentu tidak ada orang yang lebih menarik perhatian daripadanya. Yang kemudian muncul dan mendapat tepuk tangan gemuruh bukan seorang pemimpin yang naik ke panggungan. Bahkan orang-orang yang duduk di panggung tetap duduk di tempatnya. Namun perhatian orang-orang yang berada di alun-alun itu dengan serta-merta telah terhisap oleh seorang penunggang kuda yang diiringi oleh beberapa orang prajurit pilihan memasuki arena di alun-alun di depan panggungan di hadapan para prajurit yang digelar dan berdiri tegak di tempatnya. Kasada dan Risang memperhatikan orang berkuda itu dengan jantung yang berdebaran, sebagaimana semua orang yang berada di alun-alun. Yang berkuda di paling depan di antara mereka adalah justru seorang perempuan. Seorang perempuan yang mengenakan baju berwarna hijau pupus, berkain batik latar putih yang dising-singkan. Mengenakan celana beludru berwarna hitam dengan pelisir berwarna kuning emas. Untuk sesaat kedua anak muda itu tercenung. Namun kemudian keduanya ingin mengetahui, siapakah perempuan yang berbaju hijau pupus itu. Kemudian seorang perempuan yang lain, berbaju merah muda dan kain panjang latar ireng. Keduanya masih muda, mungkin keduanya masih gadis. Tetapi keduanya, terutama yang berbaju hijau pupus itu tentu seorang putri bangsawan tinggi di Madiun. Namun sebelum keduanya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seorang laki-laki yang gemuk di depan mereka berdesis, Retna Dumilah memang seorang gadis yang sangat cantik. Memang cantik, tetapi lebih dari itu, ia juga seorang prajurit Linuih, jawab seorang kawannya. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Retna Dumilah, Kasada dan Risang mengulang di dalam hati. Kedua orang yang berada di depannya itu pun berbicara terus tentang kedua orang gadis menunggang kuda itu. Ternyata seorang adalah Retna Dumilah, putri Panembahan Mas dari Madiun, sedangkan yang seorang, yang mengiringi adalah Warasweni, anak tumenggung kuda Larapan. Keduanya secara resmi bukan termasuk salah seorang dari panglima atau senapati perang dari Madiun. Namun keduanya mendapat kehormatan yang besar di dalam lingkungan keprajuritan Madiun. Bukan saja karena Retna Dumilah adalah anak perempuan Panembahan Mas, tetapi Retna Dumilah adalah seorang gadis yang memiliki ilmu yang tinggi. Demikianlah, maka kedua orang gadis itu diiringi oleh beberapa orang prajurit melintas di hadapan pasukan yang berdiri tegak memberikan penghormatan kepada mereka. Baru kemudian keduanya menuju ke panggungan. Retna Dumilah dan Warasweni itu pun kemudian turun dari kuda mereka. Menyerahkan kuda mereka kepada para prajurit dan kemudian keduanya naik ke panggungan pula. Sejenak alun-alun itu bagaikan dicengkam oleh keheningan. Semua mata tertuju kepada gadis yang memakai baju hijau pupus dan merah muda itu. Namun, demikian keduanya duduk di belakang Panembahan Mas, maka suara gamelan menjadi semakin perlahan. Tetapi tiba-tiba menghentak sedikit. Lalu terdengarlah suara gong yang menggelegar menutup suara bunyi gamelan itu. Semua mata pun seakan-akan telah tertuju kepada kedua gadis itu.
Namun kemudian acara demi acara pun segera dimulai. Panembahan Mas sendiri berkenan menyaksikan pertandingan yang pertama dari serangkaian pertandingan yang akan diselenggarakan kemudian. Acara yang pertama itu ternyata telah menarik banyak perhatian, sehingga banyak pula pesertanya. Pertandingan yang kemudian membuka upacara tahunan itu adalah sodoran berkuda. Karena pesertanya cukup banyak, maka sodoran itu akan memakan waktu yang lama. Pada pembukaan itu akan diselenggarakan babak pemilihan, siapakah yang patut ikut dalam pertandingan penentuan yang akan diselenggarakan pada acara terakhir dari serangkaian pertandingan-pertandingan. Dalam acara terakhir itu, Panembahan Mas juga berkenan menghadiri dan kemudian menutup seluruh rangkaian upacara tahunan. Namun seperti biasanya, maka menjelang acara penutup akan dilakukan rampogan. 3 atau 4 ekor harimau yang garang dan lapar akan dilepaskan dari kandangnya di alun-alun. Kemudian sekelompok prajurit terpilih dengan bersenjata tombak akan mengepung dan berusaha membunuh harimau-harimau itu. Demikianlah, beberapa saat kemudian, beberapa kelompok prajurit yang semula digelar di alun-alun itu telah meninggalkan tempat mereka. Yang kemudian turun ke alun-alun adalah para prajurit berkuda yang membawa tombak di tangan. Tetapi tombak-tombak itu bukan tombak yang sebenarnya. Tidak ada mata tombak yang tajam. Bahkan ujung tombak yang dipergunakan untuk sodoran itu telah dibungkus dengan semacam kain yang di dalamnya telah diberi segenggam kapuk randu, sehingga jika ujung tombak itu mengenai tubuh, tidak menjadi sangat berbahaya. Demikianlah, maka beberapa orang prajurit yang bertugas menyelenggarakan pertandingan itu sudah bersiap. 2 orang prajurit berkuda masuk ke dalam arena. Mereka akan menunjukkan keterampilan mereka berkuda dan bermain dengan tombak sehingga mampu menjatuhkan lawannya. Dalam pertandingan pendahuluan itu, maka terdapat 3 arena sodoran di alun-alun itu. Arena yang dilingkari dengan tali ijuk yang kuat, yang terikat pada patok-patok bambu yang kuat pula. Ketika kemudian bende terdengar bergaung, maka sodoran itu pun segera dimulai. 3 pasang prajurit berkuda telah berhadapan di arena. Demikian aba-aba terdengar, maka kuda-kuda itu pun mulai bergerak dengan cepat. Para prajurit yang ada di punggung kuda itu dengan tangkas mempermainkan tombak tumpul mereka dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang kendali untuk mengemudikan kuda-kuda mereka. Risang dan Kasada berdiri di dekat salah satu dari ketiga arena itu. Dengan cermat mereka memperhatikan pertandingan ketangkasan itu. Kasada sebagai prajurit Pajang tanpa disadarinya telah memperbandingkan ketangkasan prajurit Madiun itu dengan kemampuan rata-rata prajurit Pajang. Setelah pertandingan sodoran itu berlangsung beberapa lama, maka Kasada pun berbisik di telinga Risang, bukankah kemampuan para prajurit di sini tidak terpaut dengan kemampuan para prajurit Pajang? Risang mengangguk kecil, katanya, ya, aku juga berharap bahwa para pengawal di Tanah Perdikan juga tidak terlalu jauh ketinggalan. Tentu tidak. Aku pernah bertempur bersama para pengawal Tanah Perdikan. Bahkan aku juga pernah bertempur melawan para pengawal Tanah Perdikanmu. Risang tertawa tertahan. Sementara itu, sodoran pun berlangsung semakin ramai. Beberapa orang mulai berteriak-teriak mendorong dan membesarkan hati prajurit-prajurit yang dianggapnya paling pantas untuk menang. Apalagi mereka yang sudah kenal dan bahkan salah seorang yang masih tersangkut pada alur keluarga. Panas matahari semakin menyengat. Ujung-ujung tombak tumpul itu pun mulai menyengat tubuh prajurit-prajurit berkuda itu. Arena itu menjadi semakin riuh dan teriakan pun meledak ketika salah seorang dari ketiga pasangan sodoran itu terlempar dan jatuh dari punggung kudanya. Dengan demikian, maka pertandingan yang sepasang itu pun selesai. Orang yang tetap duduk di punggung kudanya itulah yang menang, ia akan mendapat kesempatan untuk bertanding dalam putaran berikutnya. Beberapa saat kemudian, maka muncullah pasangan berikutnya. 2 orang prajurit yang kedua-duanya bukan prajurit Madiun yang ikut dalam pertandingan itu. Kasada dan Risang masih sempat menyaksikan pertandingan itu. Namun tataran kemampuannya tidak terpaut dengan para prajurit Madiun yang bertanding sebelumnya. Demikian pula pasangan-pasangan yang lain di ketiga arena itu. Bahkan kemudian setelah pasangan-pasangan itu berganti, Kasada dan Risang masih menyaksikan beberapa putaran dan bahkan berpindah-pindah dari satu arena ke arena yang lain. Namun kemudian Risang pun berkata, marilah kita berteduh sejenak di bawah pohon beringin. Jika mungkin kita temui Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung. Apa yang telah mereka lihat di alun-alun ini? Ternyata Kasada sependapat,
Ia mulai jemu menyaksikan pertandingan dalam irama yang sama. Kecuali kejemuan itu, panas matahari serta saling berdesakan di antara para penonton telah menjemukannya pula. Demikianlah mereka berdua telah menyusup di antara para penonton untuk menepi. Mereka pun kemudian berjalan menyusuri bayang-bayang pohon beringin di seputar alun-alun untuk mencari Sambi Wulung dan Jati Wulung yang menurut dugaan mereka juga tidak akan menonton sodoran itu tanpa berpindah-pindah tempat. Sebaiknya pertandingan itu dilangsungkan tidak hanya satu jenis saja, berkata Kasada. Ya, sahut Risang, mungkin sodoran dan yang lain keterampilan memanah dengan sasaran diam dan bergerak. Kasada mengangguk-angguk sambil menyahut. Alun-alun ini cukup luas untuk menyelenggarakan 2 atau bahkan 3 jenis pertandingan sekaligus. Namun pembicaraan mereka pun terhenti. Tiba-tiba saja Risang menuding ke bawah sebatang pohon beringin yang besar. 2 orang yang sudah mulai ubanan duduk di atas akar pohon beringin besar itu. Di sebelahnya ada beberapa orang remaja dan anak-anak yang berdiri sambil memegangi mangkuk berisi dawet cendol. Kasada tertawa. Sambi Wulung dan Jati Wulung yang nampaknya kehausan sedang duduk di bawah sebatang pohon beringin untuk membeli dawet cendol. Ketika keduanya melihat Risang dan Kasada mendekat, maka keduanya pun tertawa pula. Marilah Ger, desis Sambi Wulung. Risang dan Kasada memandang ke sekelilingnya. Tidak ada orang yang dikenal dan mengenal mereka. Karena itu, meskipun yang seorang adalah lurah prajurit dan yang lain kepala tanah perdikan yang terhitung besar, namun keduanya pun telah ikut duduk pula di sebelah Sambi Wulung untuk membeli dawet cendol yang diberi pemanis legen kelapa. Alangkah segarnya, desis Kasada. Sambil meneguk dawet, Sambi Wulung berdesis perlahan. Aku melihat seorang petugas sandi dari Mataram tertangkap. Aku juga melihatnya, sahut Kasada. Tetapi itu merupakan akibat yang tentu sudah diperhitungkan oleh para petugas sandi, berkata Sambi Wulung pula. Ya. Agaknya para petugas sandi itu telah mempersiapkan diri, baik unsur kewadagan maupun unsur kejiwaan mereka untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Sahut Risang, Sambi Wulung mengangguk-angguk. Sementara itu Kasada pun berkata, aku juga melihat 2 orang yang pantas dicurigai. Petugas sandi dari Mataram yang nampaknya kurang berhati-hati atau mereka memang orang-orang dungu yang tidak dapat menempatkan dirinya. Apakah keduanya juga ditangkap? Bertanya Jati Wulung. Tidak. Keduanya tidak ditangkap. Nampaknya para petugas sandi Madiun juga tidak berpandangan tajam, jawab Kasada. Mungkin, sahut Sambi Wulung, tetapi mungkin para petugas sandi Madiun justru membiarkan mereka. Madiun ingin memanfaatkan mereka, membawa berita upacara tahunan ini ke telingan para prajurit Mataram dan Pajang. Permainan yang diselenggarakan besar-besaran kali ini juga merupakan pameran kekuatan agar Mataram mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang telah dipersiapkan. Tegasnya, Madiun ingin menakut-nakuti Mataram. Karena itu harus ada orang yang memberitahukan pameran kekuatan ini, sambung Jati Wulung. Kasada mengangguk-angguk kecil. Namun katanya kemudian, tetapi tidak ada yang perlu dicemaskan. Kemampuan para prajurit Madiun dan bahkan prajurit-prajurit yang datang dari luar Madiun tidak berkelebihan dibandingkan dengan prajurit Pajang. Tentu juga prajurit Mataram dan Demak. Ya, Sambi Wulung mengangguk-angguk, jika ada kelebihannya, tentu dalam jumlah prajurit. Tetapi masih dapat dipertanyakan, apakah jumlah yang demikian banyaknya itu benar-benar terdiri dari prajurit yang sebenarnya. Mataram, Pajang dan Demak tentu juga dapat mengumpulkan semua orang laki-laki dalam batasan umur tertentu untuk ikut pergi ke medan perang di samping prajurit-prajurit yang sebenarnya. Bukankah cara itu wajar dan sering dilakukan? Berkata Kasada kemudian, yang lain pun mengangguk-angguk. Namun pembicaraan mereka pun terputus. Terdengar isyarat dari panggung kehormatan. Agaknya Panembahan Mas akan meninggalkan alun-alun. Setelah membayar harga dawet cendol yang mereka minum, keempat orang itu pun bangkit berdiri dan kembali memasuki kerumunan orang-orang yang sedang memperhatikan panggung kehormatan itu. Sebenarnya lah Panembahan Mas telah bangkit berdiri diikuti oleh para pemimpin Madiun yang lain. Tetapi ketika Panembahan melangkah menuju ke tangga panggungan, maka para pemimpin itu pun menyibak. Yang berjalan di belakang Panembahan kemudian adalah 2 orang putri yang justru menjadi pusat perhatian orang-orang yang sedang memperhatikan panggung kehormatan itu. Beberapa saat kemudian, mereka telah menuruni tangga yang tidak begitu tinggi. Kemudian beberapa orang prajurit menuntun kuda mereka. Demikianlah,
Sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan alun-alun Madiun. Sekelompok prajurit pengawal terpilih telah mengawal Panembahan serta kedua orang putri itu memasuki istana. Sepeninggal Panembahan dan para pemimpin yang semula berada di panggung kehormatan itu, maka pertandingan pun dilanjutkan. Ternyata perhatian para penonton tidak menjadi susut. Sekali-sekali terdengar mereka berteriak-teriak. Tetapi kadang-kadang terdengar suara tertawa menghentak jika terjadi sesuatu yang lucu di arena. Seorang prajurit yang baru saja mulai, ternyata telah dilemparkan justru oleh kudanya yang terkejut tersentuh ujung sodor lawannya. Namun Risang, Kasada, Sambiwulung dan Jatiwulung tidak tertarik lagi melihat pertandingan itu. Mereka lebih banyak berada di pinggir alun-alun. Namun kemudian Risang dan Kasada bahkan telah sepakat untuk meninggalkan alun-alun. Kemana? Bertanya Sambiwulung ketika Risang memberitahukan niatnya itu. Melihat-lihat saja, jawab Risang, tetapi berhati-hatilah. Para prajurit dan petugas Sandi Madiun tentu lebih banyak mengamati keadaan di luar alun-alun ini. Pesan Sambiwulung, Risang tersenyum sambil mengangguk, kami akan berhati-hati paman. Baiklah, kami akan mencari Ki Resa yang tentu ada di alun-alun ini juga bersama kedua anaknya, berkata Sambiwulung. Demikianlah, maka Risang dan Kasada pun telah meninggalkan alun-alun yang dipenuhi oleh orang-orang Madiun yang bukan saja berasal dari kota itu. Tetapi demikian keduanya keluar dari alun-alun, maka mereka segera merasa betapa para prajurit dan para petugas Sandi mengawasi keadaan dengan teliti. Sebagai seorang prajurit, Kasada mengetahui bahwa di antara mereka yang berjalan di jalan-jalan yang menjadi sepi itu, meskipun tidak dengan pakaian keprajuritan, namun mereka adalah prajurit dalam tugas Sandi mengamati keadaan kota. Sementara itu, Risang yang juga pernah menjadi seorang prajurit, dapat merasakan pula sebagaimana Kasada. Kita memang harus berhati-hati, berkata Kasada. Risang mengangguk, sambil melangkah terus ia berkata, beberapa pasang mata nampaknya sedang mengawasi kita. Kasada tidak menjawab, mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kesan apapun juga. Di luar sadar maka mereka berdua telah menuju ke pasar Madiun. Seperti juga jalan-jalan yang sepi, maka pasar pun tidak begitu ramai seperti biasanya. Nampaknya semua orang tertarik untuk pergi ke alun-alun. Bahkan juga perempuan dan anak-anak. Meskipun demikian, masih juga ada beberapa kelompok orang yang berjubel beli di pasar. Di pasar, Risang dan Kasada merasa dapat melepaskan diri dari pengamatan. Mereka sempat menunggui seorang pandai besi yang sibuk menyelesaikan sebuah kejen bajak yang dipesan oleh seorang petani yang nampaknya sangat memerlukannya. Aku harus segera menyelesaikan kerja di sawah, berkata orang itu, sudah sebagian tanah dibajak. Namun kejen bajakku tiba-tiba patah. Sementara itu, sawah tetangga sudah selesai dikerjakan dan siap ditanami. Jika besok sehari aku membajak menyelesaikan sisa pekerjaanku, maka besok lusa aku masih harus meratakan tanah itu dengan garu. Pandai besi yang sedang menyelesaikan kerjanya itu menyahut, karena kau tergesa-gesa ingin menyelesaikan kerjamu, aku terpaksa tidak dapat nonton pembukaan upacara tahunan di alun-alun. Bukankah besok, lusa dan hari berikutnya masih ada? Jawab petani itu, tetapi upacara pembukaan itu hanya berlangsung hari ini. Jawab pandai besi itu, tetapi bukankah kau akan mendapat uang dengan kerjamu ini? Bertanya petani itu, besok, lusa, hari-hari berikutnya, masih ada kesempatan untuk mencari uang. Tetapi tidak dengan upacara pembukaan ini. Jawab pandai besi itu, petani itu pun menyahut, aku tidak peduli. Tetapi besok aku harus dapat bekerja lagi. Pandai besi itu tertawa, namun ia masih juga berkata, kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Risang dan Kasada yang berjongkok dekat dengan bengkel itu ikut tersenyum. Tetapi mereka tidak ikut mencampuri pembicaraan itu. Ketika mereka keluar dari pasar, maka mereka pun lelah singgah di sebuah kedai. Satu-satunya kedai yang tidak menutup pintunya. Sedangkan beberapa kedai yang lain ternyata sama sekali tidak membuka pintu sejak pagi. Para pemiliknya dan juga para pelayannya memerlukan pergi ke alun-alun untuk melihat upacara tahunan yang diselenggarakan lebih besar dari biasanya. Ketika Risang dan Kasada duduk di dalam kedai itu, maka mereka menyadari bahwa tidak ada orang lain yang berada di kedai itu. Nampaknya sepi hari ini, berkata Risang kepada pemilik kedai yang bekerja sendiri itu. Ya, jawab pemilik kedai itu, semua orang berada di alun-alun.
Pelayan-pelayanku juga berada di alun-alun. Aku memang tidak dapat mencegahnya. Upacara yang hanya diselenggarakan setahun sekali ini memang pantas mendapat perhatian. Tetapi Kisanak sendiri tidak pergi? Bertanya Kasada. Hari ini aku sendiri tinggal di kedai ini. Setelah masak dan menyiapkan segala sesuatunya, semua orang pergi ke alun-alun. Bahkan istriku juga pergi ke alun-alun. Karena itu, masakan yang kami sediakan pun hanya sekedarnya saja, jawab orang itu. Namun orang itu pun kemudian bertanya, Kisanak berdua tidak melihat upacara tahunan itu? Kami baru saja dari alun-alun, jawab Risang, kami ternyata tidak tahan menunggu sampai acara pertandingan hari ini selesai. Adikku ini tiba-tiba merasa kepalanya menjadi pening. Panasnya bukan main, sementara itu kami harus berdesak-desakan. Ya, sambung Kasada, hausnya. Bukankah banyak orang berjualan di tepi alun-alun sehingga kalian tidak perlu pergi kemari? Kami minum daun cendol. Mungkin santannya terlalu kental, sehingga membuat kepalaku pening dan perutku menjadi mual. Berkata Kasada, pemilik kedai itu tertawa. Katanya, baiklah, mungkin wedang jahe hangat akan dapat menyembuhkan pening kepala dan mual perut Kisanak. Kasada dan Risang pun kemudian memesan makan dan minum bagi mereka berdua. Sementara keduanya makan, maka dua orang telah memasuki kedai itu pula. Dua orang yang tertegun sejenak di depan pintu kedai. Namun kemudian keduanya melangkah masuk dan duduk di sudut kedai itu. Risang dan Kasada memandang kedua orang itu dengan kening yang berkerut. Keduanya sekali-sekali telah berpaling dan memandangi Risang dan Kasada itu pula. Tetapi Risang dan Kasada kemudian tidak menghiraukan keduanya. Mereka sibuk dengan makan dan minuman mereka masing-masing. Namun Risang dan Kasada menjadi tertarik kepada mereka, ketika pemilik kedai itu mendekati mereka. Mereka berbicara perlahan-lahan. Nampaknya yang mereka bicarakan itu mengandung rahasia. Risang pun kemudian berdesis, apakah mereka mencurigai kita karena mereka mengenali kita dari penampilan kita, bahwa kita bukan orang Madiun? Kasada mengangguk kecil. Katanya, mungkin, tetapi baiklah, kita menunggu perkembangan sikap mereka. Risang tidak berbicara lebih jauh. Ia kembali menyuapi mulutnya dan meneguk minuman hangatnya. Namun keduanya terkejut lagi. Tiba-tiba ketika orang itu menjadi gelisah. Pemilik kedai itu berdesis, namun sempat didengar oleh Risang dan Kasada, prajurit yang sedang meronda. Cepat, pergi ke dapur. Kedua orang itu pun kemudian telah bergegas masuk ke dapur. Sementara itu pemilik kedai itu dengan tenang kembali ke tempatnya menyiapkan pesanan para pembelinya. 4 orang prajurit peronda memang lewat di muka kedai itu. Namun ternyata mereka berhenti di muka kedai itu. Seorang di antara mereka masuk ke dalam. Risang dan Kasada memang menjadi berdebar-debar. Prajurit yang masuk itu dengan lantang bertanya, kenapa tidak kau tutup kedaimu? Sementara kedai yang lain tutup? Mereka pergi ke alun-alun. Kisanak, jawab pemilik kedai itu. Kenapa kau tidak pergi? Apakah kau tidak tertarik pada upacara tahunan yang kali ini menjadi lebih besar karena diramaikan pula oleh para prajurit yang datang dari luar Madiun? Bertanya prajurit itu, seisi rumah ini pergi ke alun-alun. Aku harus menunggui rumah ini. Daripada duduk termenung, maka aku membuka kedai ini meskipun daganganku hanya sepertiga dari biasanya. Aku tahu bahwa tidak akan banyak orang yang singgah di kedai ini. Prajurit itu termangu-mangu. Dipandanginya Risang dan Kasada. Ternyata prajurit itu pun bertanya, "Hi, kau Kisanak. Kenapa kau tidak pergi ke alun-alun?" "Kami baru saja dari alun-alun," jawab Risang, "tetapi kami harus singgah di pasar, untuk memesan kejen baja kami yang patah. Sementara kami menyerahkan pekerjaan itu kepada pandai besi yang kebetulan tidak menutup bengkelnya. Kami singgah di sini. Minuman hangat ini membuat kepalaku yang pening menjadi sedikit ringan. Dari sini, sambil membawa kejen bajak, kami akan singgah lagi di alun-alun." Prajurit itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak menaruh kecurigaan. Karena itu, maka ia pun bersama kawan-kawannya segera berlalu. Demikian para prajurit itu hilang, maka 2 orang yang bersembunyi di dapur itu pun segera keluar. Mereka masih nampak gelisah. Sekali-sekali mereka mengusap keringat mereka yang mengembun di kening.
Sudahlah, berkata salah seorang dari mereka, kami akan pergi. Hati-hatilah, desis pemilik kedai itu. Namun kemudian ia pun bertanya, kalian tidak makan dahulu? Terima kasih, kabar itu harus segera sampai. Kedua orang itu pun kemudian telah minta diri dan meninggalkan kedai itu. Ternyata kedua orang yang keluar lebih dahulu dari kedai itu masih dapat mereka lihat. Keduanya sepakat untuk mengikuti kedua orang itu kemana mereka pergi. Mereka tentu orang Mataram, desis Kasada. Risang mengangguk sambil berdesis, kita lihat, apa yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, maka Risang dan Kasada pun telah mengikuti kedua orang yang diduganya adalah petugas sandi dari Mataram itu. Namun Kasada kemudian juga berdesis, jika mereka bukan petugas sandi dari Mataram, maka keduanya tentu bukan prajurit Madiun. Risang mengangguk pula, katanya, ya, memang ada beberapa kemungkinan. Namun yang pasti, pemilik kedai itu tentu termasuk kelompok dari kedua orang itu. Kasada tidak menjawab, kedua orang itu ternyata menuju ke pintu gerbang kota. Beberapa orang petugas berdiri di sebelah pintu gerbang. Tetapi mereka tidak menghentikan dan bertanya kepada setiap orang yang lewat. Risang dan Kasada pun mengikuti kedua orang yang keluar dari kota itu. Mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan. Namun kemudian mereka turun ke sebuah bulak yang agak panjang. Kita harus lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa kita mengikuti mereka. Mereka sengaja mencari tempat untuk berbicara langsung dengan kita, berkata Kasada. Risang mengangguk-angguk. Namun mereka berdua berjalan terus mengikuti kedua orang itu. Seperti yang diperhitungkan oleh Kasada dan Risang, maka kedua orang itu memang berhenti di tengah-tengah bulak sepi. Agaknya para petani pun lebih senang pergi ke alun-alun daripada berjemur di terik matahari di sawah. Risang dan Kasada memang menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka berjalan terus, mereka sengaja menunggu kita, desis Risang. Jika benar mereka orang-orang Mataram, maka yang mereka lakukan tentu tidak akan tanggung-tanggung. Mereka tidak akan membiarkan seseorang dapat mengenali jejak mereka. Apalagi jika mereka masih tetap bertugas di Madiun, sahut Kasada. Risang mengangguk-angguk. Karena itu, maka mereka pun menjadi sangat berhati-hati. Ketika Risang dan Kasada lewat di depan kedua orang itu, maka salah seorang dari mereka pun telah menegur anak-anak muda. Kenapa kalian mengikuti kami? Risang dan Kasada berhenti. Dengan nada tinggi Risang bertanya, siapa yang mengikuti Kisana berdua? Sejak di kedai tadi kalian memperhatikan kami. Kenapa? Kenapa kalian berprasangka seperti itu? Jalan ini bukan milik kalian saja. Tetapi jalan ini adalah jalan orang banyak. Jalan milik Panembahan Mas, kami berdua setiap hari berjalan lewat jalan ini ke kota dan kemudian pulang di siang hari seperti sekarang ini. Kenapa tiba-tiba kau menuduh kami mengikuti kalian berdua, sementara kalian berdua agaknya memang baru kali ini lewat jalan ini? Jawab Risang. Di mana rumah kalian? Bertanya salah seorang dari mereka berdua. Risang memang tergagap sekejap. Tetapi ia segera mengatasi kesulitan itu dan menjawab asal saja menyebut nama sebuah padukuhan, aku tinggal di Wedi Kengser. Sebut nama padukuhanmu, desis orang itu. Wedi Kengser? Maksudku bukan Wedi Kengser yang terletak di bekas aliran sungai yang bergeser. Tetapi nama padukuhan kami adalah Wedi Kengser. Mungkin dahulu padukuhan kami memang bekas aliran sungai yang telah berpindah agak jauh dari aliran semula, jawab Risang. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka bertanya pula, tetapi nampaknya kalian berkepentingan terhadap kami. Apa kepentinganmu? Tidak ada, Kasadalah yang menyahut, kami hanya lewat. Apakah kalian petugas sandi dari Madiun? Tiba-tiba orang itu bertanya. Pertanyaan yang sangat bodoh, berkata Kasada di dalam hati. Sementara itu Risang pun bertanya, kenapa kau dapat mengambil kesimpulan seperti itu? Tetapi jawaban orang itu mengejutkan, aku sudah menduga bahwa kalian adalah petugas sandi dari Madiun. Jika kalian tidak berbuat sesuatu di kedai itu, karena kalian mengetahui bahwa kalian tidak akan dapat melawan 3 orang bersama-sama. Kasada tidak dapat menahan dirinya. Katanya, kenapa kalian demikian dungunya? Jika kami ingin menangkap kalian karena kami petugas sandi dari Madiun, kenapa tidak kami lakukan ketika para prajurit itu memasuki kedai?
Kami dapat minta bantuan mereka untuk menangkap kalian. Kalian ingin melakukannya sendiri, karena kalian ingin mendapat hadiah, jawab seorang yang lain. Oh, Kasada mengangguk-angguk, jadi menangkap petugas sandi dari luar Madiun itu mendapat hadiah. Baru sekarang kami mengetahuinya. Jangan terlalu banyak bicara. Kami tidak mempunyai banyak kesempatan. Kami tahu bahwa jika kami tertangkap, maka hukuman kami sangat berat. Bahkan mungkin kami dapat dihukum mati. Karena itu, maka kami tidak akan bersedia menanggung akibat seperti itu. Untuk melindungi nyawa kami, maka kami terpaksa mengorbankan nyawa kalian. Kasada menarik napas dalam-dalam. Bayangan dari peperangan selalu menampakkan wujudnya dalam kebengisan sebagaimana perang itu sendiri. Betapa nyawa tidak berharga bagi sesama. Dalam pada itu, maka Risang pun berkata, Kisanak, jangan mudah sekali mengucapkan kata-kata itu. Kau membuat kami menjadi gemetar. Kenapa kalian akan membunuh kami? Sementara itu, kami tidak mengerti apa-apa tentang tugas-tugas sandi. Cukup, kau tidak usah terlalu banyak bicara. Kita mempunyai kesempatan yang sama. Jumlah kita pun sama banyaknya. Kami berdua atau kalian berdualah yang akan mati. Jawab salah seorang dari mereka. Kalian ternyata terlalu garang, berkata Risang, jika kalian biarkan kami lewat, maka kami tidak akan mengetahui bahwa kalian adalah petugas sandi dari manapun juga. Tetapi justru sikap kalian memberitahukan kepada kami bahwa kalian adalah petugas sandi dari Mataram atau Pajang atau Demak. Jangan membual. Kami sadari kesalahan kami ketika kami menyembunyikan diri di kedai itu karena kami tidak memperhitungkan kalian berdua. Adalah kebetulan bagi kami, bahwa kalian telah mengikuti kami dan berusaha menangkap kami tanpa minta bantuan para prajurit itu. Dalam hal ini, kalianlah yang harus menyesali kesalahan kalian, bahwa kalian telah mengikuti kami. Kisanak, berkata Kasada kemudian, sudahlah. Lupakan saja kecemasan kalian bahwa kami akan menangkap kalian. Meskipun kemudian kami mengetahui bahwa kalian datang ke Madiun dalam tugas sandi, namun kami tidak mempunyai sangkut paut tentang hal itu. Karena itu, maka biarlah kami berlalu. Kita tidak akan saling mengganggu. Adalah salah dugaan kalian bahwa kami akan menangkap kalian. Jika kami melepaskan kalian, maka kami telah melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Tugas kami di Madiun belum selesai. Karena itu, kami tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Tetapi kami sama sekali tidak bersangkut paut dengan tugas sandimu. Jika kalian membunuh kami, maka kami akan menjadi korban yang sia-sia, berkata Risang, jika benar demikian, nasib kalianlah yang sangat buruk. Tetapi korban yang tidak bersalah dapat saja jatuh dalam masa-masa seperti ini, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Begitu ringankah kalian berbicara tentang kematian, seperti kalian sedang mengucapkan sebuah dongeng kepada anak-anak kalian? Bertanya Kasada. Ya. Kematian tidak banyak berarti dalam tugas-tugas sandi. Bahkan kematian kami sendiri. Jawab orang itu, Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sementara orang itu berkata selanjutnya, nah, bersiaplah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan cara yang sebenarnya sudah kalian ketahui, karena kalian tidak akan dapat ingkar, bahwa kalian adalah petugas sandi dari Madiun. Risang dan Kasada melangkah surut. Tetapi mereka melihat kedua orang itu sudah bersiap. Seorang di antara mereka berkata, kalian tidak usah berpura-pura lagi. Bukankah seperti ini yang memang kalian kehendaki sejak kalian mengikuti perjalanan kami? Memang tidak ada gunanya bagi Kasada dan Risang menjawab. Mereka harus berusaha mengimbangi kedua orang itu. Namun baik Risang maupun Kasada merasa bahwa tugas mereka menjadi lebih berat dari kedua orang petugas sandi itu, karena mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Sedangkan Risang dan Kasada mengetahui, bahwa keduanya bukan orang yang pantas dibunuh. Sementara itu baik Risang maupun Kasada memang bukan pembunuh. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun telah terjadi. Sebagai petugas sandi, maka kedua orang yang diikuti oleh Risang dan Kasada itu telah mendapat tempaan ilmu yang berat. Karena itu, maka ketika terjadi benturan-benturan, maka Risang dan Kasada pun segera memahami, bahwa lawan mereka benar-benar orang yang telah dipersiapkan untuk tugas-tugas yang berat.
Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Lawan Risang adalah seorang yang bertubuh tinggi tegap. Namun pakaian yang dikenakan adalah pakaian orang kebanyakan, sebagaimana pakaian yang dikenakan oleh Risang. Namun demikian, sikapnya kemudian ternyata bahwa ia bukan orang kebanyakan. Tetapi orang yang bertubuh tinggi tegap itu pun segera menyadari pula, bahwa anak muda yang menjadi lawannya itu adalah anak muda yang berilmu. Karena itu, maka orang itu pun semakin yakin, bahwa anak muda itu adalah petugas sandi dari Madiun. Ternyata petugas-petugas sandi dari Madiun telah dipersiapkan dengan sangat baik, berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itulah maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu harus meningkatkan ilmunya selapis demi selapis. Meskipun demikian, ia tidak segera mampu mengatasi ilmu lawannya yang masih terhitung muda itu. Sementara itu, lawan Kasada adalah seorang yang bertubuh sedang. Namun dari matanya seakan-akan memancar ketajaman penggeraitanya. Seperti lawan Risang, orang ini juga mengenakan pakaian sebagaimana dikenakan oleh orang kebanyakan. Demikianlah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke tataran yang semakin tinggi. Kedua orang petugas sandi dari Mataram itu nampaknya memang ingin segera menyelesaikan pertempuran. Mereka berloncatan dengan cepat. Tenaga mereka pun semakin kuat pula, sementara itu kemampuan mereka pun menjadi semakin tinggi. Tetapi mereka harus mengakui, bahwa kedua orang anak muda itu masih tetap mampu mengimbangi mereka. Orang yang bertubuh tinggi tegap, yang merasa memiliki kekuatan yang sangat besar, berusaha untuk menundukkan lawannya dengan mengerahkan kekuatannya. Tetapi tenaga dalam Risang yang besar, justru telah mendesak kekuatan tenaga lawannya itu. Ketika orang itu meloncat menyerang dengan menjulurkan kakinya lurus ke arah lambung Risang, maka Risang telah menangkisnya dengan sikunya. Satu benturan telah terjadi. Ternyata orang yang bertubuh tinggi dan tegap itu telah terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa ketika lawannya terguncang, Risang tidak memburunya dan tidak menyusuli serangannya dengan serangan pula. Ketika orang itu sempat memperbaiki keseimbangannya, ia memang menjadi heran. Kenapa lawannya yang muda itu tidak menyerangnya dan berusaha sekaligus menyelesaikan pertempuran? Agaknya anak itu memang dungu dan kurang berpengalaman meskipun ia memiliki dasar ilmu yang tinggi, berkata orang yang bertubuh tinggi tegap itu di dalam hatinya. Tetapi sebuah pertanyaan segera timbul, jika ia memang seorang petugas sandi dari Madiun, ia tentu tidak akan ragu-ragu lagi. Namun orang itu tidak ingin tenggelam ke dalam keraguan-raguannya. Lapun segera meningkatkan serangan-serangannya dengan kekuatannya yang sangat besar. Namun anak muda itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan kemudian orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa ia justru telah terdesak. Demikian pula lawan Kasada yang bermata tajam itu. Dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuannya, ia tidak dapat mendesak lawannya. Bahkan semakin lama Kasada semakin menguasainya. Tetapi sebagai prajurit dalam tugas sandi yang sudah ditempa wadak dan jiwanya, maka keduanya tidak segera kehilangan akal. Pertempuran masih saja berlangsung dengan sengitnya. Dengan pengalamannya yang luas, kedua petugas sandi itu berusaha untuk dapat mengatasi lawan-lawan mereka yang masih muda itu. Tetapi setiap kali mereka selalu terdesak. Serangan-serangan anak-anak muda itu rasa-rasanya datang terlalu cepat, melampaui kemampuan mereka. Sehingga karena itu, maka serangan-serangan itu mulai menyentuh tubuh mereka. Orang yang bertubuh tinggi tegap, yang bertempur melawan Risang, beberapa kali harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak. Demikian cepatnya serangan kaki Risang terjulur ke arah dadanya. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu masih sempat mengelak menyamping. Namun tiba-tiba saja Risang itu berputar dengan cepat bertumpu pada kakinya yang baru saja berjejak di tanah itu. Dengan cepatnya, sehingga kakinya yang lain, yang terayun berputar dengan derasnya menyambar bahunya. Orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Bahkan kemudian orang itu justru melangkah mengambil jarak. Risang seakan-akan sengaja memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki keadaannya. Baru ketika ia sudah tegak berdiri dan bersiap untuk bertempur, Risang pun meloncat mendekat serta mulai menyerang lagi. Betapapun orang itu terdesak, tetapi keheranannya atas sikap lawannya, juga semakin bergejolak di dalam hatinya. Dengan bersungguh-sungguh ia sudah berusaha untuk menghabisi lawannya itu,
tetapi lawannya masih saja seolah-olah sedang melakukan latihan di dalam sanggar. Namun orang yang bertubuh tinggi tegap itu menggeram di dalam hatinya, ia tentu dengan sengaja menghinaku. Ia harus menebus kesombongannya dengan penyesalan yang tidak berkeputusan. Karena itulah, maka orang yang bertubuh tinggi tegap itu telah menghentakkan kemampuannya sampai tataran yang tertinggi. Tetapi lawannya adalah anak muda yang memang perkasa. Kepala tanah perdikan Sembojan itu telah membekali dirinya dengan ilmu Janget Kinatelon. Karena itu, maka betapapun orang yang tinggi tegap itu mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya, serta menyerangnya seperti semburan badai di mangsa kesanga, namun Risang sama sekali tidak tergoyahkan. Di putaran pertempuran yang lain, Kasada juga semakin mendesak lawannya dengan serangan-serangan yang menentukan. Bahkan Kasada lebih banyak membiarkan lawannya menghindari benturan dan serangan-serangannya. Tetapi semakin lama, tenaga lawan Kasada itu nampak mulai menyusut. Serangan-serangan Kasada yang kuat serta benturan-benturan yang terjadi memaksa lawannya mengerahkan segenap tenaganya. Keringat telah membasahi tubuh dan pakaiannya. Perasaan sakit mulai mengganggunya pula. Serangan-serangan Kasada semakin lama semakin sering menjamah tubuhnya. Lawan Kasada itu harus mulai menyadari bahwa lawannya meskipun masih muda, tetapi ia adalah seorang yang berilmu tinggi sehingga sulit untuk dapat diatasinya. Ketika orang bermata tajam itu kemudian juga mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak, maka sadarlah ia bahwa takaran ilmunya masih tetap berada di bawah ilmu anak muda itu. Dengan demikian, sebagai petugas sandi maka kedua orang itu menyadari apa yang akan terjadi atas diri mereka, jika mereka gagal mempertahankan diri. Karena itu, maka mereka harus bertempur sampai kesempatan terakhir. Kedua orang itu juga tidak melihat kemungkinan untuk melarikan diri. Kedua orang anak muda itu tentu akan mampu mengejar mereka. Apalagi tenaga mereka berdua sudah mulai menyusut, sementara anak-anak muda itu masih saja nampak segar sebagaimana saat mereka mulai bertempur. Meskipun demikian, kedua orang lawan Risang dan Kasada itu setiap kali menjadi heran. Anak-anak muda itu mempunyai beberapa kesempatan yang tidak dipergunakan. Mula-mula mereka menganggap bahwa anak-anak muda itu kurang berpengalaman sehingga beberapa peluang telah mereka lewatkan. Keduanya menganggap bahwa meskipun dasar ilmu mereka berada di bawah kemampuan ilmu anak-anak muda itu, tetapi pengalaman mereka akan dapat memberikan peluang kepada mereka. Bersambung ke episode 229. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.